Selamat datang kembali di channel Kebijaksanaan Leluhur. Di tengah hiruk-pikuk sejarah tiga kerajaan yang penuh dengan pertumpahan darah dan strategi perang yang gemilang, ada satu sosok yang menonjol bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kesabaran dan kebijaksanaan hidupnya yang luar biasa. Dialah Sima Yi. Hari ini, kita akan menyelami 10 kutipan terkenalnya yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga merupakan filosofi hidup yang mendalam. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena setiap kutipan akan membuka lapisan kebijaksanaan baru yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya. 1. Jika tidak bisa bersabar dalam hal kecil, maka rencana besar pasti akan hancur. Ketika kita berbicara tentang kesabaran di era tiga kerajaan, jika Sima Yi ada di nomor 2, maka tidak ada yang berani mengklaim nomor 1. Kita mungkin mengenal Liu Bei yang selama 20 tahun hidup berpindah-pindah mencari perlindungan, dari Gongsun Zan, Tao Qian, Cao Cao, Yuan Shao, hingga akhirnya Liu Biao pada tahun 208. Namun, karena statusnya sebagai keturunan dinasti Han, ia tetap dihormati dimanapun ia berada, dan pada akhirnya berhasil menjadi kaisar di negerinya sendiri. Kisah Sima Yi sangat berbeda. Ia mulai bekerja untuk Cao Cao pada tahun 208, ketika Cao Cao sudah menjadi Perdana Menteri, dengan sebuah ultimatum, jika Sima Yi menolak, ia akan segera ditangkap. Selama 12 tahun, ia mengabdi pada Cao Cao. Setelah Cao Cao wafat, ia mengabdi pada putranya, Cao Pi, selama 6 tahun. Lalu ia melanjutkan pengabdiannya pada cucu Cao Cao, Cao Rui, selama 13 tahun. Dan terakhir, ia bersama putranya, Sima Shi, bekerja di bawah pemerintahan Cao Fang selama 12 tahun hingga akhir hayatnya di tahun 251. Total, Sima Yi mengabdi pada keluarga Cao selama kurang lebih 43 tahun. Selama 31 tahun pertama, ia berada di bawah pengawasan ketat Cao Cao, Cao Pi, dan Cao Rui. Bayangkan, sebuah periode yang jauh lebih panjang dari masa-masa sulit Liu Bei. Jika saja Sima Yi tidak mampu menahan diri dan menghindari kecurigaan selama 31 tahun itu, maka tidak akan pernah ada kejayaan dinasti Jin yang dibangun oleh keluarganya nanti. Jika tidak bisa bersabar dalam hal kecil, maka rencana besar pasti akan hancur. Ini adalah pelajaran kuno yang dihidupkan kembali oleh Sima Yi dan menjadi pedoman utama bagi dirinya dan keturunannya. Kemampuan untuk menahan hinaan, menunggu saat yang tepat, dan tetap fokus pada tujuan besar adalah ciri sejati orang-orang yang ditakdirkan untuk melakukan hal-hal luar biasa. 2. Di hadapanku tidak pernah ada musuh. Aku hanya melihat teman dan guru. Ini bukan sekedar kalimat indah, ini adalah seni diplomasi tingkat tinggi dari seorang Sima Yi. Kalimat ini menunjukkan sikapnya yang rendah hati, keinginannya untuk belajar dan menjalin persahabatan, sekaligus menjadi selubung sempurna untuk menyembunyikan ambisinya yang sebenarnya. Lebih dari itu, ini adalah pengingat bagi dirinya sendiri bahwa musuh terbesar dalam hidup adalah dirinya sendiri. Kita bisa lihat betapa berbedanya ia dengan Yang Shu. Keduanya adalah penasehat jenius bagi Cao Cao. Sima Yi adalah guru bagi Cao Pi, sementara Yang Shu adalah guru bagi Cao Zi. Semua orang tahu, mereka berada di dua kubu yang saling berlawanan. Jika Cao Pi menjadi penerus, nasib Yang Shu dan Cao Zi akan tamat. Begitu pula sebaliknya. Di mata Cao Cao, mereka adalah dua gladiator yang sedang bertarung di arena politik. Sifat mereka pun bagai langit dan bumi. Yang Shu sangat cerdas, namun belak-belakan, sombong, dan sering bertindak gegabah. Sebaliknya, Sima Yi selalu bersikap lembut, sangat berhati-hati, dan luar biasa sabar. Perkataannya itu adalah cara Sima Yi menunjukkan kepada Cao Cao bahwa ia tidak berbahaya. Bertahun-tahun kemudian, kebijaksanaan ini kembali terbukti. Ketika Kaisar Cao Rui wafat, ia menunjuk Cao Shuar dan Sima Yi untuk menjadi wali bagi Kaisar muda Cao Fang. Namun, Cao Shuang, putra dari jenderal kesayangan Cao Cao, Cao Zhen, segera mengambil alih semua kekuasaan. Ia memberi Sima Yi gelar kehormatan Guru Besar Agung, sebuah posisi yang terdengar hebat namun tanpa kekuasaan nyata. Semua urusan negara diputuskan seorang diri oleh Cao Shuang.
para pengikut Cao Shuang seperti Deng Yang dan He Yan adalah orang-orang berbakat namun arogan. Mereka dengan seenaknya menghingkirkan pejabat manapun yang tidak sejalan dengan mereka. Situasi ini membuat para pendukung Sima Yi geram. Bahkan putranya sendiri, Sima Cao, tidak bisa lagi menahan amarahnya. Melihat putranya yang gelisah, Sima Yi dengan tenang bertanya, "Cao Shuang ini jika dibandingkan dengan Zhuge Liang, bagaimana menurutmu?" Zhao dengan cepat menjawab, "Ayah, Cao Shuang itu tak lebih dari seekor semut." Sima Yi pun memberikan pelajaran abadi. Jangan pernah berdebat sampai akhir dengan orang bodoh. Belajarlah untuk menundukkan kepala di hadapan mereka. Lalu, mengapa Sima Yi berkata demikian? Alasan yang paling mendasar adalah karena ia sangat memahami bahwa kekuatan Cao Shuang secara pribadi dan kekuasaan istana Cao Wei secara umum masihlah sangat besar, sementara kesempatan bagi dirinya dan putranya belumlah tiba. Jika ia bertindak gegabah tanpa mempertimbangkan untung ruginya, hanya untuk meluapkan emosi sesaat, maka hasilnya akan menjadi kehancuran bersama yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Jauh lebih baik untuk saat ini berpura-pura bodoh, menerima nasib dengan tenang, dan menunggu sampai musuh melemah. Barulah saat itu, ia bisa memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Momen itu akan sangat menguntungkan untuk menerapkan strategi mengganti pilar penyangga secara diam-diam, sebuah taktik perang untuk menghancurkan fondasi musuh dari dalam. Dan memang benar, Sima Yi dan putranya berhasil menunggu dengan sabar hingga hari itu tiba. Aku hanya mengayunkan pedangku sekali, tapi aku telah mengasahnya selama lebih dari 10 tahun. Kalimat ini memuji kebajikan kesabaran yang luar biasa, kemampuan untuk menyembunyikan diri sambil menunggu waktu yang tepat, terus-menerus mengasah dan melatih diri, serta memuji kecerdikan dalam memanfaatkan peluang untuk meraih pencapaian besar. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan tepatnya saat Sima Yi mengayunkan pedangnya? Pada tahun 244, Cao Shuang melancarkan sebuah serangan besar-besaran ke kota perbatasan utama pasukan Shu Han di Hanzhong. Kedua belah pihak terlibat dalam posisi bertahan yang sengit. Namun, karena Cao Shuang tidak mengantisipasi medan pertempuran dengan baik, ia tidak mempersiapkan logistik secara matang. Akibatnya, ketika pasukan Cao Wei kehabisan makanan, Cao Shuang terpaksa harus mundur dengan kerugian yang sangat besar. Kekuatan dan wibawanya pun menurun drastis. Meskipun demikian, Cao Shuang masih memegang kendali sebagai wali kekaisaran. Pada tahun 247, Sima Yi berpura-pura sakit parah dan pensiun untuk beristirahat di rumah. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk menambah tekanan pada Cao Shuang dalam mengelola urusan militer di perbatasan. Dan kedua, agar Sima Yi bisa lebih dekat dengan istana untuk mencari celah dan mengayunkan pedangnya. Tentu saja, Cao Shuang tidak mudah percaya. Ia segera mengutus Li Sheng untuk datang langsung ke rumah Sima Yi dan menyelidiki situasi sebenarnya. Sima Yi yang sudah menduga niat licik Cao Shuang telah mempersiapkan diri. Ia memainkan perannya sebagai orang sakit dengan sangat sempurna, terbaring lemah di tempat tidur sepanjang malam. Hasilnya, Sima Yi berhasil menipu Li Sheng. Berkat aktingnya yang luar biasa, Sima Yi berhasil mengelabui Cao Shuang. Sejak saat itu, kewaspadaan Cao Shuang terhadap keluarga Sima pun jauh menurun. Ketika pasukannya telah siap dan waktunya telah matang, Sima Yi secara resmi melancarkan insiden makam Gaoping pada tahun 249. Ia memanfaatkan momen ketika Cao Shuang sedang mendampingi Kaisar Wei, Cao Fang, untuk berziarah ke makam Cao Rui. Saat itulah, Sima Yi bersama para pendukungnya mendesak Ibu Suri, ibu dari Cao Fang, untuk mengeluarkan dekrit yang memerintahkan penumpasan Cao Shuang. Tidak hanya itu, Sima Yi juga mengerahkan kekuatan militernya untuk mengunci semua gerbang kota Loyang, lalu mengirimkan pemberitahuan kepada Cao Fang. Sebuah kebenaran yang terasa seperti lelucon, Cao Shuang yang memegang Kaisar Cao Fang di tangannya bersama pasukan pengawal yang kuat ternyata tidak seberdaya Sima Yi yang hanya memegang restu dari Ibu Suri. Ini menunjukkan betapa terbatasnya bakat Cao Shuang, tidak sebanding dengan para menteri besar dinasti Cao Wei sebelumnya. Memanfaatkan kelemahan Cao Shuang dalam menyelesaikan masalah, itulah salah satu kehebatan Sima Yi. Cao Shuang mengabaikan nasihat dari menterinya yang bijak, Huang Fan,
dan lebih memilih untuk termakan oleh janji manis Sima Yi yang mengatakan akan membiarkannya mempertahankan semua jabatannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Kaisar Cao Fang dan menyerah. Sejak awal, Cao Shuang dan Sima Yi berada di posisi yang tidak mungkin bisa bersatu. Tidak mungkin ada dua wali kekaisaran, dan tentu saja mustahil bagi Sima Yi untuk membiarkan musuhnya hidup. Pada akhirnya, ketika Kaisar Cao Fang tidak lagi berada di tangannya, Sima Yi dengan cepat mengingkari janjinya dan mengeksekusi seluruh faksi Cao Shuang beserta keluarga mereka. Itulah momen ayunan pedang Sima Yi yang begitu tajam dan manis. Ayunan pedang yang sangat tepat ini secara resmi membawa klan Sima memasuki era baru, di mana mereka sepenuhnya mengendalikan istana Cao Wei. Sima Yi meninggal pada tahun 251. Pada tahun 254, putranya Sima Shi melengsarkan Kaisar Wei Cao Fang dan mengangkat Cao Mao, cucu dari Cao Pi, sebagai kaisar baru. Ketika Sima Shi meninggal pada tahun 255, adiknya Sima Zhao melanjutkan perjuangan untuk merebut kekuasaan. Pada tahun 260, mengikuti jejak Cao Fang, Cao Mao juga mencoba mempersiapkan kekuatan untuk menjatuhkan keluarga Sima. Tetapi, usahanya gagal dan ia tewas dalam pertempuran. Sima Zhao kemudian mengangkat Cao Huan, putra dari Raja Yan Cao Yu, sebagai Kaisar Wei. Hingga pada awal tahun 266, Cao Huan menyerahkan tahtanya kepada Sima Yan, putra dari Sima Zhao. Sejak saat itu, klan Sima secara resmi mendirikan dinasti Jin dan mengakhiri era dinasti Wei. Dengan demikian, satu ayunan pedang Sima Yi telah membuka jalan bagi cucunya, Sima Yan, untuk menjadi salah satu kaisar paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, yang berhasil menyatukan kembali Tiongkok setelah hampir 100 tahun perang saudara pada periode 3 kerajaan. Dengan demikian, satu ayunan pedang Sima Yi telah membuka jalan bagi cucunya, Sima Yan, untuk menjadi salah satu kaisar paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, yang berhasil menyatukan kembali Tiongkok setelah hampir 100 tahun perang saudara pada periode 3 kerajaan. Kecerdasan yang dipamerkan agar diketahui orang lain bukanlah kecerdasan sejati. Kalimat ini disimpulkan oleh Sima Yi dalam konteks era 3 kerajaan yang penuh gejolak. Setiap orang yang hidup di masa itu harus senantiasa waspada dan ketakutan, terus-menerus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Peperangan itu tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga berlangsung setiap hari, setiap jam, di antara faksi-faksi di dalam istana. Oleh karena itu, Sima Yi dengan cerdik menggunakan prinsip jalan kelembutan, yaitu menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekerasan. Sebuah pepatah kuno mengatakan, orang bijak terlihat bodoh, orang pemberani terlihat penakut. Sima Yi dengan cerdik menerapkan filosofi hidup bahwa kecerdasan yang dipamerkan bukanlah kecerdasan yang sejati. Karena orang cerdas yang suka pamer tidak akan bisa hidup lama. Lihat saja contoh-contoh orang cerdas yang terang-terangan, seperti si jenius Cao Chong yang meninggal di usia 13 tahun, atau Yang Xiu yang karena memiliki hubungan baik dengan Cao Zi menjadi gurunya dan juga membantu beberapa pekerjaan untuk Cao Cao. Tak lama kemudian, Yang Xiu dieksekusi karena kebiasaannya pamer dan terlalu sering menebak pikiran Cao Cao. Bahkan, salah satu murid Sima Yi pernah berkomentar tentang Yang Xiu. Meskipun dia sangat cerdas, dia selalu ingin menunjukkan keunggulannya di atas orang lain. Siapa yang bisa tahan dengan orang seperti itu di masa depan? Sementara itu, Sima Yi dengan bijak berpura-pura bodoh, berpura-pura puas dengan keadaannya, dan berpura-pura patuh untuk mempersiapkan kekuatannya sambil menunggu waktu yang tepat. Dia tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membuka jalan bagi berdirinya dinasti Jin di kemudian hari. 5. Orang bijak menghargai bakat sejati, orang bodoh memperebutkan nama kosong. Filosofi inilah yang membantu Sima Yi bertahan kokoh, menyaksikan pasang surut dunia dan berbagai ironi dari kelompok-kelompok yang berkuasa sewenang-wenang. Di hadapan lawan yang kuat, dia belajar untuk menundukkan kepala, seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk memilih saat yang tepat mengangkat kepala dan menaklukkan dunia dengan satu tebasan pedang. Bagaikan di papan catur,
Daripada menjadi benteng yang tumbang di tengah jalan, dia lebih memilih menjadi bidak yang diam-diam berjalan hingga ke ujung papan, lalu dengan gagah berubah menjadi ratu, penguasa tunggal. Hidupnya adalah cerminan dari pandangan itu. Tidak peduli menjadi benteng atau bidak, yang terpenting adalah kemenangan akhir. Bakat sejati jauh lebih penting daripada reputasi kosong. Perkataan ini juga menunjukkan semangat belajar Sima Yi. Dia sangat menghargai pembelajaran yang nyata, praktek, dan bakat yang sesungguhnya agar kebijaksanaan dan kemampuannya terus bertambah setiap hari. Jabatan tinggi, gaji besar, hanyalah reputasi semu yang berlalu seperti angin, tidak akan abadi. Belum lagi, reputasi kosong itu bisa mendatangkan banyak bahaya dan rasa iri. Jika tidak cukup kuat untuk mengatasinya, tidak hanya pikiran yang tersiksa, tapi juga raga. Jika kita tahu cara mengembangkan diri sendiri hingga menjadi fondasi yang kokoh, kesuksesan jangka panjang bisa diharapkan. Dengan kata lain, bakat sejati akan membawa kita pada kesuksesan yang lebih abadi. 6. Hal pertama yang harus dipelajari adalah pandai menerima kekalahan. Kalah tanpa merasa malu, kalah tanpa merasa sakit. Itulah orang yang akan tertawa di akhir. Yang dihargai oleh Sima Yi adalah visi jangka panjang, ambisi seorang pria sejati, dan kemenangan akhir dari sebuah peperangan. Dia tidak takut kalah dalam satu pertempuran. Semangat tidak takut kalah dari Sima Yi ini sangat mirip dengan Cao Cao. Cao Cao terkenal dengan ucapannya, menang dan kalah adalah hal biasa bagi seorang prajurit. Dia bahkan sering tertawa optimis setelah setiap kekalahannya. Filosofi ini juga mewakili pemikiran yang mendasari kehebatan strategi militer para ahli strategi terkemuka di dunia, seperti Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Saya mungkin kalah dalam satu pertempuran, tetapi saya akan memenangkan seluruh perang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus lebih pandai kalah di banyak bidang agar bisa menjadi yang terbaik di bidang kita sendiri. Misalnya, pandai kalah dalam urusan tren fashion, kalah dalam kemampuan berpesta pora, kalah dalam hal pemborosan, atau kalah dalam hal pamer. Dengan begitu, kita bisa sepenuhnya fokus membangun karir kita. Nanti, ketika nutrisi, air, sinar matahari, dan angin sudah cukup, bunga itu pasti akan mekar. 7. Untuk apa sastra yang indah? Memahami zaman, bertindak sesuai situasi, itulah tingkatan tertinggi. Perkataan ini menunjukkan pikiran Sima Yi yang sangat realistis, yang mengutamakan bakat nyata, kemampuan mengelola negara, serta tahu kapan harus bersiap dan merebut peluang. Dia tidak mengagungkan kata-kata indah yang membuai, apalagi sanjungan palsu atau penampilan luar yang penuh warna. Ini juga merupakan cara Sima Yi untuk menenangkan Cao Pi dan membantunya dalam pemerintahannya di kerajaan Cao Wei. 8. Harus tahu cara menghormati lawanmu. Mengapa Sima Yi berkata begitu? Menjadi pengecut tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi tidak memiliki rasa hormat dan kewaspadaan, sepertinya tidak akan bertahan lama. Filosofi Sima Yi ini mengingatkan kita untuk berani menghadapi kesulitan dan harus memiliki rasa hormat, terutama menghormati lawan kita. Meskipun lawan berada di posisi yang berseberangan dalam pertempuran, lawan adalah faktor yang mendorong kita untuk menjadi lebih sukses dan berusaha lebih keras. Tanpa lawan, manusia akan mudah terlena dalam kemenangan yang tidak baik bagi diri sendiri maupun negara. Konflik adalah motor penggerak pembangunan adalah makna sesungguhnya. Terkadang, lawan adalah alasan kita dihargai. Menghormati lawan membantu kita berpikir lebih matang, bersiap lebih matang, dan bertindak lebih hati-hati. 9. Tidur sedikit dan bekerja terlalu banyak tidak akan membuat hidup panjang. Manusia harus terlebih dahulu menjaga hati yang tenang agar bisa tidur nyenyak. Perkataan ini membantu Zhuge Liang menyebut Sima Yi sebagai sahabat sejiwa, seseorang yang benar-benar memahaminya. Awalnya, Zhuge Liang memerintahkan Yang Yi untuk memprovokasi Sima Yi dengan tujuan memancingnya keluar untuk bertempur. Namun tak disangka, Sima Yi yang cerdik justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menggali informasi tentang Zhuge Liang melalui Yang Yi.
Di satu sisi, Sima Yi memuji Yang Yi sebagai orang bijak dari negeri Shu dan mengajaknya minum bersama untuk menjalin keakraban. Di sisi lain, Sima Yi dengan detail menanyakan tentang kesehatan, semangat, pola makan, istirahat, dan kesibukan Zhuge Liang. Yang Yi, yang sebenarnya sangat pandai berbicara, tanpa sadar terpeleset lidah dan berkata, "Perdana Menteri kami dalam kondisi sangat baik, semangatnya membara. Hanya saja beliau sedikit kurang tidur." Pekerjaannya sangat banyak, sibuk sepanjang hari tanpa istirahat sedikit pun. Mendengar hal ini, Sima Yi langsung menyadari sebuah kebenaran pahit. Kurang tidur, namun bekerja terlalu keras. Seseorang tidak akan bisa hidup lama. Ia mengerti bahwa Zhuge Liang telah menguras terlalu banyak pikiran dan tenaga untuk pertempuran ini. Fisik Zhuge Liang pasti sudah memasuki tahap kelemahan dan tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Berdasarkan informasi itu, Sima Yi semakin yakin untuk memperkuat strategi bertahannya, menunggu musuh hancur dengan sendirinya. Dalam kehidupan ini, sahabat-sahabat sekalian, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Selama kita sehat, kita bisa terus melanjutkan hidup, kita punya kesempatan untuk menolong diri sendiri, menolong orang lain, dan berbuat baik bagi dunia. Oleh karena itu, tak peduli seberapa hebat strategi yang kita rencanakan, tak peduli seberat apapun keadaan yang kita hadapi, kita harus selalu mengutamakan kesehatan. Kurang tidur satu malam atau melewatkan satu kali makan mungkin tidak terlalu berpengaruh. Namun, jika ini menjadi kebiasaan, maka Anda harus segera meluangkan waktu untuk beristirahat, berkonsultasi dengan dokter agar tubuh Anda bisa pulih kembali secepatnya. Sebelum wafat, miliarder Steve Jobs pernah membagikan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Anda bisa mempekerjakan seseorang untuk menyetir mobil Anda, menghasilkan uang untuk Anda, tetapi Anda tidak akan pernah bisa menyewa seseorang untuk menanggung penyakit Anda. Materi yang hilang masih bisa ditemukan, tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa ditemukan kembali saat hilang, yaitu kehidupan. Ketika seseorang masuk ke ruang operasi, ia akan menyadari bahwa ada satu buku yang belum selesai ia baca, buku kehidupan yang sehat. Sepanjang apapun masa kejayaan kita dalam hidup, seiring berjalannya waktu yang tak kenal ampun, kita semua pada akhirnya akan menghadapi hari-hari senja kita. Hargailah cinta untuk keluarga Anda, cinta untuk pasangan Anda, dan cinta untuk sahabat-sahabat Anda. Perlakukan semua orang dengan baik dan hargailah sesama. Dan itulah pesan yang ingin kami dari Kebijaksanaan Leluhur bagikan melalui video ini. Terima kasih pemirsa sekalian telah menyaksikan video di channel Kebijaksanaan Leluhur. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dilimpahi kesehatan yang prima, kebahagiaan dalam rumah tangga, segala urusan dilancarkan, dan semua harapan terkabul. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar kita bisa menyebarkan kebaikan bersama. Kami juga menantikan pemikiran dan renungan Anda di kolom komentar di bawah.